Hari ini kita akan membahas topik yang mungkin sering bikin kalian bertanya-tanya. Kenapa sih uang selalu jadi tolak ukur kesuksesan seseorang? Mungkin dari kalian ada yang pernah mengalami. Ketika bertemu saudara atau teman lama, pertanyaan pertama yang muncul adalah kerja di mana? Yang ujung-ujungnya mengarah ke berapa penghasilan kita. Atau ketika scrolling sosial media, timeline kalian dipenuhi dengan konten dari ojol jadi pengusaha sukses yang selalu menonjolkan pencapaian finansial. Nah, di video kali ini mari kita bahas ini dari sudut pandang yang lebih objektif. Oke, saya ingin mengajak kalian melihat bagaimana uang menjadi alat ukur yang paling mudah dan objektif untuk menilai pencapaian seseorang. Bayangkan ketika kalian diminta membandingkan kesuksesan dua orang. Orang pertama menghasilkan 50 juta per bulan, sementara orang kedua menghasilkan 5 juta per bulan dengan pekerjaan yang sama. Secara angka, kita bisa langsung melihat perbedaan yang signifikan dan terukur. Inilah mengapa uang menjadi parameter yang praktis, karena angka tidak berbohong dan bisa dibandingkan secara langsung. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat bagaimana pencapaian finansial seseorang mencerminkan nilai ekonomi yang mereka hasilkan. Misalnya, seorang content creator yang kontennya ditonton jutaan orang akan menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi dibanding yang penontonnya masih sedikit. Begitu juga dengan pengusaha yang berhasil membangun bisnis yang memenuhi kebutuhan banyak orang. Pendapatan mereka mencerminkan seberapa besar nilai yang mereka berikan kepada masyarakat. Ini bukan soal materialistis, tapi lebih kepada bagaimana kita bisa mengukur dampak dan kontribusi seseorang secara konkret. Meskipun demikian, saya ingin kalian memahami bahwa menggunakan uang sebagai tolak ukur kesuksesan bukanlah hal yang salah, asalkan kita melihatnya dalam konteks yang tepat. Ketika seseorang mampu menghasilkan pendapatan yang tinggi, itu berarti mereka telah berhasil menciptakan nilai yang dihargai oleh pasar atau masyarakat. Sama seperti ketika kalian mendapat nilai bagus di sekolah karena mampu menjawab soal dengan benar. Pendapatan yang tinggi juga merupakan bentuk nilai yang diberikan masyarakat atas kontribusi kalian. Namun, perlu kalian ketahui bahwa uang sebagai tolak ukur kesuksesan hanyalah satu sisi dari mata uang. Ada aspek lain yang tidak kalah pentingnya, yaitu bagaimana seseorang mampu mengelola uang tersebut dengan bijak. Ini membawa kita ke pembahasan selanjutnya tentang bagaimana kemampuan finansial seseorang sebenarnya mencerminkan keterampilan mereka dalam mengelola sumber daya. Nah, sekarang mari kita bahas lebih dalam tentang mengapa kemampuan mengelola uang menjadi cerminan dari keterampilan seseorang dalam mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah. Bayangkan saja, kalian punya dua teman dengan gaji yang sama, katakanlah 8 juta per bulan. Teman pertama selalu kehabisan uang di tengah bulan dan sering pinjam kanan kiri, sementara teman kedua bisa menabung, berinvestasi, bahkan punya dana darurat. Perbedaan ini bukan hanya soal uang, tapi lebih kepada bagaimana mereka mengambil keputusan dalam mengelola sumber daya yang mereka miliki. Kemampuan mengelola keuangan sebenarnya mencerminkan pola pikir dan kedewasaan seseorang dalam menghadapi berbagai situasi. Ketika kalian mampu menyisihkan sebagian pendapatan untuk tabungan, itu menunjukkan bahwa kalian bisa berpikir jangka panjang dan tidak terjebak pada kepuasan sesaat. Begitu juga ketika kalian memutuskan untuk berinvestasi, itu menunjukkan kemampuan kalian dalam menganalisis risiko dan peluang, serta keberanian untuk mengambil keputusan yang terukur. Dalam kehidupan sehari-hari, saya sering melihat bagaimana orang-orang sukses memiliki kemampuan yang luar biasa dalam mengelola sumber daya mereka. Mereka tidak hanya pandai menghasilkan uang, tapi juga cerdas dalam mengalokasikannya. Misalnya, ketika membeli aset, mereka tidak asal membeli karena tren atau gengsi, tapi mempertimbangkan nilai jangka panjang,
dan potensi pengembalian investasi. Bahkan dalam hal sekecil berbelanja kebutuhan sehari-hari pun, mereka selalu mempertimbangkan prioritas dan nilai manfaat dari setiap pengeluaran. Saya sudah pernah membahas terkait hal ini di video sebelumnya. Jika kalian tertarik, kalian bisa klik di kanan atas, atau kalian juga bisa klik videonya di deskripsi video ini ya. Oke, sekarang kita lanjut. Keterampilan mengelola uang ini juga berkaitan erat dengan kemampuan menyelesaikan masalah. Ketika kalian dihadapkan pada situasi keuangan yang menantang, seperti pendapatan yang berkurang atau kebutuhan mendadak, bagaimana kalian mencari solusi akan menentukan seberapa sukses kalian mengatasinya. Orang-orang yang berhasil biasanya mampu berpikir kreatif, mencari peluang tambahan, atau melakukan penyesuaian gaya hidup tanpa mengorbankan hal-hal yang esensial. Namun, perlu kalian sadari bahwa kemampuan mengelola keuangan ini bukanlah sesuatu yang muncul begitu saja. Ini adalah keterampilan yang bisa dipelajari dan dikembangkan seiring waktu. Yang lebih menarik lagi, ketika seseorang sudah memiliki kemampuan finansial yang baik, mereka akan memiliki akses yang lebih luas ke berbagai kesempatan pengembangan diri. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang tidak kalah menariknya, yaitu bagaimana status ekonomi yang baik bisa membuka pintu kesempatan yang lebih luas dalam hidup seseorang. Coba bayangkan, ketika kalian memiliki kondisi finansial yang mapan, kalian bisa dengan mudah mengambil kursus untuk meningkatkan skill, membeli buku-buku berkualitas, atau bahkan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi tanpa harus pusing memikirkan biayanya. Ini bukan berarti orang dengan kondisi finansial terbatas tidak bisa sukses, tapi harus diakui bahwa kemampuan finansial yang baik bisa sangat membantu mempercepat proses pencapaian tujuan hidup. Saya sering melihat bagaimana akses ke pendidikan berkualitas bisa mengubah hidup seseorang secara drastis. Misalnya, ketika kalian memiliki cukup dana untuk mengambil sertifikasi profesional atau mengikuti workshop, dengan praktisi ahli, pengetahuan dan networking yang kalian dapatkan bisa membuka peluang karir yang lebih baik. Belum lagi, jika kalian bisa mengikuti seminar internasional atau program pertukaran pelajar yang tentu membutuhkan biaya tidak sedikit. Pengalaman-pengalaman seperti ini tidak hanya menambah wawasan, tapi juga membentuk cara pandang yang lebih global. Selain pendidikan, kondisi finansial yang baik juga memberikan akses ke layanan kesehatan yang lebih berkualitas. Kalian bisa melakukan medical check-up rutin, mengikuti program preventif, atau mendapatkan perawatan terbaik ketika sakit tanpa khawatir masalah biaya. Kesehatan yang terjaga tentu akan mendukung produktivitas dan memungkinkan kalian untuk terus berkembang dalam karir. Bayangkan betapa sulitnya mencapai tujuan hidup ketika kondisi kesehatan terganggu karena keterbatasan akses ke layanan kesehatan yang memadai. Aspek lain yang tidak kalah pentingnya adalah kemampuan untuk mengambil risiko dan mencoba hal-hal baru. Ketika kalian memiliki dana yang cukup, kalian bisa mencoba memulai bisnis baru, berinvestasi di berbagai instrumen, atau bahkan mengambil sabatikal untuk mencari passion baru tanpa takut kehabisan dana untuk hidup. Kebebasan finansial ini memberikan ruang untuk bereksperimen dan berkembang, yang mana sangat penting dalam proses pencapaian kesuksesan sejati. Di sisi lain, status ekonomi yang baik juga memungkinkan kalian untuk membangun legacy dan memberikan dampak positif yang lebih besar bagi masyarakat. Kalian bisa mendirikan yayasan, memberikan beasiswa, atau menciptakan lapangan kerja bagi orang lain. Inilah mengapa banyak orang menganggap uang sebagai tolak ukur kesuksesan, bukan hanya karena apa yang bisa kalian dapatkan, tapi juga karena apa yang bisa kalian berikan kembali ke masyarakat. Namun tentu saja, semua keuntungan dan akses yang sudah kita bahas ini harus diimbangi dengan tanggung jawab dan kebijaksanaan dalam menggunakannya. Setelah kita membahas ketiga alasan tersebut,
Saya harap kalian bisa melihat bahwa uang sebagai tolak ukur kesuksesan bukanlah sesuatu yang sepenuhnya negatif atau materialistis. Dari kemudahannya sebagai alat ukur yang objektif, cerminan kemampuan dalam mengelola sumber daya, hingga perannya dalam membuka akses ke berbagai kesempatan, uang memang memiliki pengaruh yang signifikan dalam perjalanan seseorang menuju kesuksesan. Namun, pertanyaan untuk kalian adalah, apakah kalian sudah memanfaatkan resources yang ada saat ini dengan maksimal? Sudahkah kalian membangun fondasi finansial yang kuat untuk membuka lebih banyak kesempatan di masa depan? Nah, untuk teman-teman yang menonton video ini sampai akhir, saya ingin mengajak kalian untuk mulai memetakan tujuan finansial kalian dan membuat rencana konkret untuk mencapainya. Bagikan di kolom komentar, apa langkah pertama yang akan kalian ambil setelah menonton video ini? Apakah itu mulai mencatat pengeluaran, belajar investasi, atau mencari sumber penghasilan tambahan? Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan tips-tips menarik lainnya seputar pengembangan diri dan keuangan. Sampai jumpa di video selanjutnya.